Ya oke, assalamualaikum guys. Nah, kali ini tadi udah ketemu ya setelah nyari-nyari Pak Pita, nungguin Pak Pita lagi ada acara. Ini sekarang kita lagi nyari apa ini Pak? Kopi. Nyari kopi. Nyari kopi, siap, nyari kopi. Karena kita udah lama gak jalan-jalan sama Pak Pita. Tadi saya tagih, saya todong. Langsung dong bos. Ya ini sebenarnya Pak Pita ada acara di situ ya Pak ya, di Batu Raden. Cuman karena ada suatu hal jadi beliau tidak bisa ikut nginep. Tapi besok ada acara lagi. Besok acara lagi. Luar biasa, sibuk banget lagi bos. Besok persiapan untuk seminar kita. Zoom. Yang acara pesertanya udah 500 peserta lebih. Luar biasa. Besok itu. Luar biasa ini. Itu sih zoomnya apa besok Pak? Besok zoomnya terkait dengan child abuse ya. Kekerasan pada anak. Oh iya. Penggunaan ya, berarti kewenangan pada anak. Ini ya masih kayak konten kita yang kemarin-kemarin ya. Betul. Ini korbannya ya. Ya. Korban. Mungkin kan karena orang tuanya nggak sabar jadi Betul. dia melakukan kekerasannya. Itu materinya apa Pak? Di-spill aja sedikit. Ya, yang pasti terkait dengan konsepnya seperti apa, maksudnya seperti apa sih perilaku kekerasan pada anak gitu ya, yang selama ini terjadi di sekitar kita ya. Iya. Terus sampai pada penanganannya, bagaimana penanganan di masyarakat, bagaimana penanganan di rumah sakit ya. Termasuk penanganan secara hukum nggak Pak? Ya, karena ada landasan hukumnya, ada yang mengatur bagaimana sih penanganan di negara kita. Itu nanti ada Mas. Gitu. Pasti menarik lah insyaallah. Ya. Dan teman-teman bisa lihat di channel YouTube kok. Misalnya nanti nggak sempat ikut Zoom-nya, itu lihat di channel YouTube-nya kami, bisa nanti di DPK ya, DPK RSMS ya. RSMS ya. Itu bisa dilihat dan free ya. Karena ilmu yang kita bagikan kan free. Betul. Semoga bermanfaat juga ya nanti. Betul. Nah, mana ini Pak? Iya, kita nyari kafe nih. Ya, lama udah tutup ya. Tapi banyak kalau di Purwokerto banyak. Banyak yang masih buka ya. Banyak. Ini tadi di area Batu Raden memang diberlakukan mungkin jam malam ya. Jam malam ya. Tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tadi juga saya lihat para bapak polisi sudah razia dan mengingatkan ke tempat-tempat tertentu ya untuk mungkin membatasi pelayanannya yang udah melewati jam demi keamanan ya, demi keamanan dan kenyamanan bersama. Ya, terima kasih buat Pak polisi tadi ya. Terima kasih. Saya jadi aman tadi, merasa nongkrong di sana aman gitu loh. Soalnya Pak polisinya berpatroli terus gitu kan. Ya gitu. Tadi saya mau bahas tanya sedikit tentang seminarnya buat besok Pak. Itu kan kekerasan pada anak. Nah sebenarnya sasarannya itu siapa Pak? Ya kalau ini bisa tenaga kesehatan bisa ya. Bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mengelolanya itu ya. Atau juga orang tua juga perlu tahu bagaimana sih perilaku yang seharusnya dan yang dilarang itu ya. Seperti itu. Berarti pada dasarnya sasarannya memang tenaga kesehatan ya Pak. Betul. Cuman masih bisa dikonsumsi oleh orang umum ya. Ini maaf ya videonya agak kayak goyang-goyang. Soalnya pakai tangan ini. Nah. Tadi kita dadakan aja, kita tembak aja. Bos kan kemarin bilang mau ngisi seminar, tapi saya tanya dulu seminarnya apa itu. Yang ngisi sih teman-teman nanti ya. Narasumber dari Jakarta. Iya betul narasumbernya. Dan yang dari lokal juga ada ya, dari sini. Dari Banyumas juga ada, dan ya yang pasti ini akan membuka ya cakrawala pikiran ya, bagaimana sih menjaga aset kita ya. Anak kan aset amanah yang Allah berikan untuk semua orang tua ya. Harapannya tadi bisa sebenar-benarnya ya menjaganya gitu. Ngomong-ngomong pegel ini Pak saya. Pegel ya? Saya juga fokus ke sana nih. Iya. Sambil nyetir saya harus terus fokusnya ini. Gitu. Tapi kita jadi latihan ini ya, latihan dua fokus ya, sambil ngomong sambil fokus ke depan gitu ya. Otak kanan dan otak kiri bekerja secara bersama ya. Seperti Pak Beta sering banget olahraga senam otak ya Pak ya. Saya ingat sekali setiap kali Pak Beta ngisi acara pasti senam otak dulu ini. Supaya fokus ya Pak ya, betul ya. Betul. Nanti kita bisa ajarkan senam otak ya Pak ya.
video lain ya. Boleh nanti kita mentok yang ringan ya. Iya, yang ringan supaya kita itu bermanfaat ya Pak. Sebelum kita melakukan sesuatu, kalau senam otak lebih fokus ya Pak ya. Paling enggak kita melatih kebiasaan antara logika dengan intuisi ya, dengan emosional, itu kita biasakan, terlatih berpindah secara cepat itu. Jadi tidak monoton, orang kaku pada sisi logika terus ya. Akhirnya kan dia ini ya munculnya perfeksionis, terus harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, pada saat menemukan hambatan-hambatan, tantangan yang lebih besar yang nggak bisa atasi dia sendiri, akhirnya muncul stres, down ya. Iya, muncul psikosomatis, itu kan karena seperti itu. Oh iya. Soalnya kan manusia yang enjoy ya, yang sehat jiwanya itu kan yang dia bisa fleksibel ya. Artinya behavior fleksibilitas. Jadi fleksibel menghadapi sesuatu meskipun dia punya prinsip yang kuat, tapi tetap fleksibel terhadap metode atau solusi yang harus dilalui. Itu enjoy nanti hidupnya gitu. Ya ini kan otak kanan otak kiri kan yang realistis, yang otak mana Pak? Yang kalau realistis logika. Ya, logika. Sebetulnya otak kiri otak kanan itu tidak ada parts ya. Itu hanya istilah. Iya. Istilah, bukan berarti otak kiri itu hanya bekerja untuk logika saja, otak kanan itu untuk emosional saja, enggak. Semuanya bekerja bersama-sama. Ini hanya mempermudah penamaan otak kiri dan otak kanan. Ada juga otak tengah gitu ya. Iya. Bukan berarti otak kiri hanya bekerja untuk hal itu saja, tidak. Tapi semua bekerja sama, semua saling bahu-membahu ya sebagai sebuah sistem. Nah, itu makanya kadang ada istilah tadi ya, orang terlalu melabel, ini otak kirinya nih terlalu aktif, ini otak kanannya gitu ya. Itu sebetulnya tadi simbol ya. Iya. Simbol. Perumpamaan aja untuk mempermudah kita aja gitu ya. Oh ini otak kiri nih, kalian mikir logika, gitu kan? Iya. Banyak mikir matematika, gitu. Oh ini otak kanan nih, banyak imajinasi, gitu ya. Seperti itu. Oh berarti kalau semuanya kan keseimbangan antara logika dan imajinasi ya Betul, Pak? Ya, betul. Ya. Jadi sebetulnya tidak harus dengan cara khusus kok. Kita bisa dengan melatih setiap saat. Ya seperti halnya melatih otot, seperti halnya melatih fisik ini gitu ya, supaya terbiasa sehingga otak ini juga akan bekerja dengan seimbang gitu. Tidak berfokus pada satu area saja, fokus pada satu bidang, misalnya pada logika terus ya, sehingga dia tidak masuk pada area-area emosional yang non logika gitu. Termasuk religius ya Pak ya. Betul. Ya kayak iya betul, religius ya, spiritualitas itu kan lebih cenderung ke intuisi, ke emosional, ya, ke bawah sadar gitu. Artinya kalau sebenarnya orang menghadapi masalah, kalau tidak, kan ada ya orang yang menghadapi masalah, kemudian dia kembali kepada Tuhan, menyerahkan diri, berpasrah gitu kan. Itu berarti termasuk keseimbangan itu ya Pak ya. Betul. Itu ketika seperti itu dia berarti sudah tadi ya belajar fleksibel ya. Betul. Meskipun ada juga solusi-solusi yang bisa kita lakukan dengan logika. Namun ketika logika kita mentok ya, logika kita nggak bisa mencapai solusi itu, ya udah kita harus juga menggunakan emosionalnya, bawah sadarnya seperti itu. Menggunakan bawah sadarnya terus juga nggak boleh ya Pak ya. Betul, bawah sadar terus juga nanti emosional terus, baperan terus gitu. Iya, betul. Jadi ya kalau semuanya di religi kan dia berdoa saja tapi tidak menggunakan otaknya untuk tidak action. Bagaimana caranya kita mendapat uang atau bagaimana? Sama aja bohong. Doa terus tapi orang pernah bergerak gitu ya. Nah, itu juga tadi. Jadi yang bagus itu ya bergerak, dia berdoa. Betul. Mana ini Pak? Kafenya belum dapat ini, aduh. Coba. Yang mana ini ya. Kita mau nyari tempat ngopi ya. Tadi sih udah ngopi kita, cuman kan kopi saset ya. Kurang mengena. Belum yang asli ya. Tuh lidah saya tuh kaku kalau minum kopi saset Pak. Gaya ya. Jangan iklan lo ya. Jangan iklan ya. Aman tuh, aduh sudah pegel tangan saya Pak. Ya kita akhiri dulu lah, nanti kita kalau udah di kafe nanti kita lanjut
lagi. lanjutkan di Oke, video terima kasih. berikutnya. Bye teman-teman. Sukses. Break down.